Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Aulia Nurunisa dengan NIM 19050466016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyelesaian soal transformasi Laplace. Sebelum kita membahas mengenai penyelesaian soal, kita akan belajar mengenai definisi dasarnya terlebih dahulu mengenai transformasi Laplace. Definisi dasar dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace atau disimbolkan dengan L seperti ini, dari definisi Ft didefinisikan sebagai Laplace F sama dengan integral dari 0 sampai T hingga Ft dikali E pangkat negatif St dt. Untuk semua nilai S sedemikian hingga integral tak tentu terdefinisi. Persamaan Laplace dapat diselesaikan dengan pendekatan limit, yaitu dengan Laplace F sama dengan integral 0 sampai T hingga Ft dikali E pangkat negatif St dt sama dengan limit M mendekati T hingga untuk integral 0 sampai M Ft dikali E pangkat negatif St dt. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal transformasi Laplace dengan menggunakan pendekatan limit yang ada di dalam sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian soalnya. Di sini ada soal transformasi Laplace dari fungsi T kuadrat E pangkat AT dengan A adalah konstanta. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama kita harus ketahui dulu di dalam soal terdapat fungsi T atau Ft sama dengan T kuadrat dikali E pangkat AT. Nah, di sini fungsi ini adalah yang akan kita lakukan transformasi Laplace-nya. Nah, di sini kita telah ketahui persamaan Laplace yang ada pada definisi awal. Kita akan substitusi Ft yang kita dapat di dalam soal ke dalam persamaan Laplace-nya. Nah, ini akan menjadi Laplace T kuadrat E pangkat AT sama dengan integral dari 0 sampai T hingga T kuadrat dikali E pangkat AT dikali E pangkat negatif St dt. Selanjutnya di sini, karena kita akan menyelesaikan transformasi Laplace ini dengan menggunakan pendekatan limit, maka dari itu kita akan mensubstitusi nilai dari Ft tadi ke dalam limit M menuju T hingga untuk integral 0 sampai M Ft dikali E pangkat negatif St dt. Nah, ini akan kita substitusi menjadi Laplace T kuadrat E pangkat AT sama dengan limit M menuju T hingga untuk integral 0 sampai M T kuadrat E pangkat AT dikali E pangkat negatif St dt. Nah, di sini kita lihat ini E-nya, ini ada 2E. Nah, jika perkalian yang variabelnya sama, maka pangkatnya ini bisa kita jumlahkan atau bisa kita tambahkan. Nah, ini akan menjadi limit M menuju T hingga untuk integral 0 sampai M, T kuadrat dikali E pangkat AT dikurang ST dt. Nah, di sini pada pangkat E-nya kita ketahui bahwa T-nya ada 2T yang sama. Nah, maka dari itu kita bisa sederhanakan dengan cara T-nya kita keluarkan atau kita faktorkan seperti itu. Nah, ini akan menjadi limit M menuju T hingga untuk integral 0 sampai M T kuadrat dikali E pangkat A dikurang ST dt. Nah, kita bisa lihat di sini kita harus mendapatkan nilai integral tentu ini terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyelesaian limit yang ada. Nah, maka dari itu kita akan satu persatu mencari integral yang ada di sini. Nah, karena integral yang ada di sini ini merupakan integral parsial, maka kita akan melakukan pengintegralan secara parsial. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari hasil integral dari T kuadrat dikali E pangkat A dikurang ST dt.
Nah, di sini kita lihat kalau misalnya parsial, ini yang pertama akan kita misalkan ketika integral ini sama dengan integral U dV. Nah, ini akan sama dengan U dikali V dikurang integral dari U V dikali dengan U. Nah, ini kita bisa lihat di mana U-nya ini sama dengan yang ini, T kuadrat. Maka dari itu, kita akan mencari turunan dari T kuadrat, yaitu 2T. Maka DU sama dengan 2T dt. Nah, di sini kita ketahui juga bahwa dV-nya sama dengan E pangkat A dikurang ST dt, maka ketika kita akan mencari V-nya dengan cara kita integralkan dan menghasilkan 1 dibagi A dikurang SE pangkat A dikurang ST. Nah, di sini kita sudah menemukan U, DU, dan V-nya, maka kita akan substitusi ke dalam sini, yaitu UV dikurang integral dari V DU. Nah, di sini akan sama dengan integral T kuadrat E pangkat A dikurang ST dt itu sama dengan U-nya tadi sama dengan T kuadrat dikali V-nya sama dengan 1 per A dikurang S dikali E pangkat A dikurang ST dikurang integral dari 1 per A dikurang SE pangkat A dikurang ST 2T dt. Nah, di sini kita bisa lihat, selanjutnya kita sederhanakan bentuknya ini dengan cara T-nya kita kali dengan 1 dibagi A dikurang S, itu akan menjadi T kuadrat dibagi A dikurang S. Nah, yang sebelah sini 1 per A dikurang S kita kalikan dengan 2. Nah, karena ini akan menjadi 2 per A dikurang S. 2 per A dikurang S ini merupakan konstanta, dan karena merupakan konstanta, kalau misalnya di dalam integral dia bisa dikeluarkan. Nah, dia akan dikeluarkan akan menjadi negatif 2 per A dikurang S integral dari T dikali E pangkat A dikurang S T dt. Nah, ternyata hasil dari integral T kuadrat E pangkat A dikurang S T dt ini menghasilkan integral parsial yang kedua. Nah, karena di sini ada integral parsial yang kedua, kita harus mencari integral parsial yang ini lagi supaya kita bisa mendapatkan hasil dari integral yang pertama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil integral dari T dikali E pangkat A dikurang ST dt. Nah, di sini kita bisa lihat, karena dia merupakan parsial, maka kita akan misalkan juga dengan integral U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang integral dari V du, di mana U-nya adalah T, maka turunan dari T-nya adalah 1, itu akan menjadi du sama dengan 1 dt atau du sama dengan dt. Nah, diketahui juga dV-nya itu sama dengan E pangkat A dikurang ST. Maka untuk mencari nilai V-nya kita akan integralkan. Ini akan menjadi 1 per A dikurang S dikali E pangkat A dikurang ST. Nah, setelah kita mendapatkan nilai U-nya, DU-nya dan V, kita akan substitusi ke dalam UV dikurang integral dari V DU. Nah, tadi U-nya kita dapat T, dan V-nya kita dapat 1 dibagi A dikurang S dikali E pangkat A dikurang ST. Integral dari V DU. Integral dari V DU sama dengan integral dari 1 dibagi A dikurang S dikali E pangkat A dikurang ST dt. Nah, di sini kita bisa sederhanakan bentuknya dengan cara T-nya akan kita kalikan dengan 1 per A dikurang S menjadi T per A dikurang S. Yang di sebelah sini, karena 1 per A dikurang S ini merupakan konstanta, di dalam integral konstanta bisa dikeluarkan. Nah, ini akan menjadi 1 per A dikurang S integral dari E pangkat A dikurang ST dt. Nah, karena integral dari E pangkat A dikurang ST dt ini tadi kita telah cari, hasilnya adalah 1 per A S E pangkat A dikurang ST, maka di sini langsung kita masukkan hasil dari pengintegralannya. Nah, dari situ setelah kita masukkan, kita akan kalikan. Di sini kita sederhanakan lagi bentuknya dengan kita kalikan ke sini. 1 dikali 1 adalah 1, dan A dikurang S dikali A dikurang S adalah A dikurang S pangkat 2. E dikali A dikurang S pangkat T. Sebelumnya telah kita dapatkan integral dari T kuadrat E pangkat A dikurang ST dt itu sama dengan T kuadrat
per A dikurang S, E pangkat A dikurang ST dikurang 2 per A dikurang S integral dari T dikali E pangkat A dikurang ST dt. Nah, di sini tadi kita telah menemukan integral dari T dikali E pangkat A dikurang ST. Maka dari itu hasilnya akan kita substitusi ke dalamnya, ke dalam sini. Nah, ini akan memunculkan persamaan seperti ini. Dari persamaan ini kita akan menyederhanakan bentuknya. Kita akan menyederhanakan bentuknya dengan cara kita akan kalikan ke dalam kurung yang ada. Nah, di sini 2 negatif. Di sini negatif kita kalikan dengan positif akan memunculkan negatif 2 dikali T sama dengan 2T, dan A dikurang S dikali A dikurang S sama dengan A dikurang S pangkat 2. Lalu yang di sebelah sini 2 dikali 1 sama dengan 2, A dikurang S dikali A dikurang S pangkat 2 sama dengan A dikurang S pangkat 3. Untuk negatif dikalikan dengan negatif sama dengan positif. Nah, dari bentuk yang ada ini, kita memunculkan bentuk yang baru. Kita akan menyederhanakan bentuknya dengan cara mengeluarkan nilai dari 1 per A dikurang S pangkat 3. Nah, ini akan menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya, di sini kita kembali ke dalam persamaan Laplace yang awal. Karena kita akan mencari pendekatan limitnya, kan tadi kita telah mensubstitusi nilai fungsinya. Nah, kita telah menemukan nilai integral parsial dari T kuadrat E pangkat A dikurang ST dt. Ini kita telah temukan. Nah, kita akan substitusi hasilnya ke dalam sini, seperti ini. Nah, ingat di sini, ini merupakan integral tentu sehingga ada batasannya. Batasannya adalah 0 sampai M. Maka dari itu, integral ini nanti kita akan menentukan batasannya, nilai dari batasannya ini. Nah, di sini kita bisa lihat, karena limit 1 per A dikurang S pangkat 3 ini merupakan konstanta, dan di dalam limit konstanta bisa dapat disederhanakan dengan cara dikeluarkan, dipindahkan ke depan. Nah, dipindahkan ke depan, maka dari itu 1 per A dikurang S pangkat 3 ini berada di depan limitnya. Nah, maka ini akan menjadi seperti ini bentuknya. Setelah itu, setelah bentuknya seperti ini, maka kita akan menyederhanakan nilai dari integralnya. Kita akan substitusi nilai M dan substitusi 0 ke dalam bentuk ini. Nah, di sini kita akan substitusi M dan 0 itu ke dalam nilai T-nya. Karena F-nya kan sama dengan Ft, maka kita akan substitusi nilai M dan 0-nya ke dalam fungsi T-nya. Nah, maka ini akan menjadi semua T yang ada di sini kita ganti dengan M. Lalu, untuk substitusi 0, perhatikan di sini, ketika T kuadrat kita substitusi 0, maka 0 pangkat 2 sama dengan 0. Dan 0 kita kalikan berapapun hasilnya tetap 0, maka ini akan sama dengan 0 di sini. Lalu yang kedua, kita bisa lihat di sini 2 dikali T. T-nya kita substitusi 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, makanya sama dengan dikurang 0. Lalu di sini yang terakhir, untuk 2 dikali E pangkat A dikurang ST, T-nya kita substitusi 0, maka A dikurang S dikali dengan 0 sama dengan 0. Ini akan menjadi E pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0 menghasilkan 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, di sini telah kita dapatkan bentuk yang baru. Kita sederhanakan lagi bentuknya. Untuk yang belakang ini negatif 0 dikurang 0 ditambah 2 akan sama dengan negatif 2. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita telah menemukan persamaan Laplace dengan bentuk yang baru seperti ini. Nah, di sini kita bisa pisah limitnya. Untuk per masing-masing nilai yang ada di sini akan menjadi bentuk seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat limit persamaan ini itu tidak ada jika A-nya lebih besar dari S, karena limitnya itu menuju tak hingga.
Oleh karenanya, integral tak tentu di atas ini, integral tak tentu terdefinisi untuk S lebih besar dari A. Jadi ketika A lebih besar dari S itu tidak terdefinisi, dan dia akan terdefinisi untuk S lebih besar dari A. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Ketika limit M menuju tak hingga, kita substitusi ke dalam sini, itu akan menghasilkan nilai 0. Lalu yang kedua, ketika M menuju tak hingga, kita substitusi ke dalam nilai yang ini juga akan menghasilkan nilai yang 0. Sama dengan nilai yang ini. Nah, lalu yang terakhir ini, limit M menuju tak hingga untuk 2, itu akan sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa dapat untuk 0 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 kita kalikan dengan 1 per A dikurang S pangkat 3. Ini akan menjadi 2 dibagi S dikurang A pangkat 3. Jadi, untuk transformasi Laplace dari fungsi T kuadrat E pangkat AT dengan A adalah konstanta, itu sama dengan Laplace T kuadrat E pangkat AT sama dengan 2 dibagi S dikurang A pangkat 3 untuk S lebih besar dari A. Jadi, syaratnya itu khusus untuk S lebih besar dari A supaya transformasi Laplace-nya itu terdefinisi. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai penyelesaian soal dari transformasi Laplace. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.